Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bisa berjumpa kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manan Surakarta. Saya berharap dan selalu berdoa bahwa kita semua senantiasa dalam lindungan dan berkat Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius 7 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah, Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita semua sudah memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga dan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, para murid Tuhan Yesus melakukan tindakan yang luar biasa. Apa itu? Yang pertama, memberitakan Injil ke seluruh penjuru bumi. Bisa dilihat dari Markus 16 ayat 20. Yang kedua, sujud menyembah Tuhan, sangat bersuka cita dan senantiasa di bait Allah dan memuliakan Allah. Bisa dilihat dari Lukas 24 ayat 52 sampai 53. Dan yang ketiga, selalu bertekun dan sehati di dalam doa bersama dari Kisah Rasul 1 ayat 14. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kesaksian para murid Tuhan Yesus, kita bisa melihat bahwa setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hidup para murid begitu meluap dengan sukacita, sehingga mereka terus mewartakan kabar sukacita keselamatan dari Tuhan. Mereka tidak bisa tinggal diam setelah merasakan kasih anugerah Tuhan. Bahkan setelah peristiwa turunnya Roh Kudus, mereka lebih bersemangat lagi untuk memberitakan berita baik, berita sukacita dan keselamatan dari Tuhan. Intinya, fokus mereka hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Apa yang menjadi fokus dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam realita kehidupan, kita semua senantiasa dihadapkan pada pilihan-pilihan. Kita semua pastinya dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup. Dengan situasi yang semakin sulit, dan dengan semakin berkembangnya zaman, kita semua berlomba dan berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Ditambah lagi dengan kesibukan-kesibukan kita yang lain, seperti untuk keluarga, kebutuhan sosial kita, dengan lingkungan sekitar kita, pekerjaan, dan juga dengan pelayanan kita. Dengan kesibukan semuanya itu, bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik? Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap fokus pada Tuhan? Kita melakukan semua kegiatan itu sebagai bentuk ucapan syukur kita, dan kita harus bertanggung jawab atas semua yang diberikan kepada kita. Saat menghadapi banyak permasalahan dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, sosial, dan pelayanan yang bermacam-macam bentuknya, marilah kita senantiasa ingat dan menjalankan perintah Tuhan. Hati-hatilah dengan segala tipu muslihat iblis yang akan menyesatkan kita. Seringkali saat kita semua terlalu lelah secara fisik, bahkan hati dan pikiran kita lupa apa yang menjadi fokus hidup kita. Kita dibelenggu dengan pikiran-pikiran negatif, kita bisa menjadi merasa marah, kecewa atas situasi yang kita hadapi,
atas perlakuan orang yang tidak baik kepada kita, atau sebaliknya juga kita bahkan bisa menjadi sombong. Dari sini kita bisa melihat ada yang lebih dan ada yang kurang, tapi keduanya adalah tidak benar. Lebih dalam arti yang negatif, misalnya karena merasa lebih baik, lebih benar, lebih pandai, lebih bijaksana. Dan itu tidak benar karena akan menjadi kesombongan diri dan bahkan kita bisa menjatuhkan orang lain. Sedangkan kurang dalam arti negatif, misalnya kita senantiasa merasa kurang diperhatikan, kurang dihargai, kurang didengarkan. Ini pun juga tidak benar. Karena pada akhirnya bisa menimbulkan kemarahan, kekecewaan, bahkan kita menyerah dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita semua bisa fokus pada Tuhan, tetaplah melekat pada Tuhan. Dengan senantiasa selalu membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan berdoa. Saat mulai lelah dan muncul perasaan negatif tadi, berdiam dirilah sesaat dan mulailah berdoa, supaya Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesegaran kembali pada jiwa kita, supaya kita bisa kembali fokus pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau fokus dengan segala rutinitas, kesibukan, dan permasalahan yang kita hadapi, ataukah sebaliknya kita fokus pada Tuhan? Seperti firman Tuhan hari ini, biarlah kita tidak hanya berseru Tuhan, Tuhan, tetapi biarlah kita melakukan kehendak Bapa yang di surga, supaya kita tidak ditolak oleh Tuhan, karena kita semua melakukan kejahatan di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang Kau berikan kepada kami, yang senantiasa mengingatkan kami, supaya kami tidak menyibukkan diri dengan setiap rutinitas kami, dengan setiap permasalahan kami, tetapi sebaliknya Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa fokus kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan apa yang harus kami lakukan, yang Engkau kehendaki kami lakukan Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.